Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abi Fatih. Dikarenakan pada konten kami yang ini banyak komentar-komentar perdebatan masalah hukum rokok, yang satu mencaci yang satu, yang satunya mencaci yang satunya. Hal ini membuat kami merasa terpanggil untuk membuat konten masalah rokok ini. Sebenarnya bagaimana sih hukum rokok ini? Yang pertama, para sahabat, para ulama bersepakat bahwasanya sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain hukumnya haram. Hal ini berlandaskan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu biaidikum ila tahlukati, yakni surat Al-Baqarah ayat 195. Dan juga hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, la dharara wala dirara, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Masalahnya yang kita bahas adalah masalah rokok. Apakah rokok ini mempunyai madharat, yang mana madharat itu termasuk yang terkandung dalam Al-Quran dan juga hadis. Dalam hal ini tercetus dari penelitian para ulama bahwasanya persepsi yang berbeda yang dihasilkan dari hasil mencermati substansi rokok itu sendiri. Sehingga karena perbedaan substansi dalam memahami mencermati masalah rokok ini, maka timbullah beberapa pendapat yang berbeda dalam menghukumi rokok ini. Maka dari itu, yang pertama, ada ulama yang menyatakan bahwasanya rokok ini adalah haram. Kenapa haram? Dikarenakan berdasarkan penelitian dokter, apabila rokok ini menyebabkan kanker, satu, jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Berdasarkan penelitian dokter itu, maka para ulama ini menyatakan haram, tidak boleh mengkonsumsi rokok. Yang kedua, menyatakan bahwasanya hukum rokok adalah makruh, dikarenakan alasan atau landasan hukum pengharaman itu kurang kuat, yakni tidak efektif dan kurang signifikan. Contoh, rokok menyebabkan jantung, penyakit jantung, paru-paru, dan juga kanker. Hal itu akan timbul lama dan tidak semuanya akan terjadi. Jadi tidak bisa dipastikan orang merokok pasti kanker, orang merokok pasti paru-paru, orang merokok pasti punya penyakit jantung. Tidak bisa dipastikan. Karena tidak bisa dipastikan seperti itu, maka hukumnya adalah makruh. Karena tendensi alasan keharaman itu tidak kuat. Itu pendapat yang kedua. Menurut yang ketiga adalah mubah. Boleh rokok itu. Kenapa boleh? Dikarenakan melihat dari bahannya. Setelah diteliti, bahannya rokok itu bukan perkara yang memabukkan. Bukan perkara yang memabukkan. Kalau itu memabukkan, baik cair ataupun yang tidak cair seperti dedaunan, maka hukumnya sudah tentu haram. Karena tembakau ini tidak memabukkan, tidak bisa mengubah otak. Otaknya tidak 100% lagi seperti orang yang mabuk-mabuk yang kita ketahui. Karena tembakau tidak seperti itu, maka hukumnya ini mubah, diperbolehkan. Maka dari itu para sahabat, karena hukum ini menjadi khilaf, menjadi perbedaan antara ulama, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, maka hal ini tidak perlu dipermasalahkan atau diperdebatkan. Dan jangan lupa, apa yang kami sampaikan itu dirangkum semuanya dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin halaman 260 Maktabah Hidayah, bisa dicek langsung nanti ya. Seperti itu para sahabat. Akan tetapi ada permasalahan, kenapa sih kita selalu menguatkan pendapat kita dan saling mencaci maki, padahal hal ini sama-sama benar. Yang haram mengikuti ulama yang mengharamkan, benar. Yang mubah mengikuti ulama yang memubahkan, boleh. Yang makruh mengikuti ulama yang memakruhkan dengan alasan masing-masing yang sama kuat, boleh. Lantas yang kita perdebatkan ini apa? Dan yang perlu kita ingatkan para sahabat, saya melihat perdebatan pada komentar pada konten-konten yang kami sebutkan tadi, bahwasanya semuanya memberi hukum sendiri-sendiri. Ada yang mengatakan haram dengan dalil firman Allah, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Ada yang menyebutkan hadis Nabi la dororo wala diroro dan lain sebagainya. Para sahabat,
kita itu jangan mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis dengan cara pemahaman kita sendiri. Jadi kemampuan kita belum nyampe ke sana. Kita boleh memahami Al-Quran, memahami hadis, bahkan hukum-hukumnya melalui ulama-ulamanya. Jadi Al-Quran ada tafsirnya, kita pahami dengan tafsirnya itu. Hadis juga begitu, ada syarahnya, kita pelajari dalam syarahnya itu. Sehingga pemahaman kita tentang Al-Quran dan juga hadis itu benar. Jadi jangan sedikit-sedikit, ini loh Al-Qurannya, ini loh hadisnya. Dan kita ini siapa? Apakah kita memang benar-benar paham tentang Al-Quran dan hadis itu? Dalam bermadhab, tentunya kita semuanya bermadhab ya. Madhab yang mu'tabar, madhab yang diakui oleh dunia Islam, ada 4 madhab. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Ini disebut mujtahid mutlak mustaqil, yakni mujtahid yang bebas mencetuskan hukum dari Al-Quran dan hadis dikarenakan kemampuan yang dimiliki oleh 4 orang ini sudah di atas rata-rata. Jadi diriwayatkan seperti muridnya Imam Syafi'i, yakni Ahmad bin Hambal, ada yang menyatakan beliau itu hafal 1 juta hadis. Wallahu a'lam. 1 juta hadis. Beliau hafal, paham, tahu asbabul wurudnya. Jadi kalau diterangkan masalah usul fikih dalam pencetusan hukum ini sangat panjang sekali. Intinya seperti itu. Dan setelah 4 madhab ini, orang yang di bawahnya ini, muridnya, seperti Imam Muzani, muridnya Imam Syafi'i juga, ini namanya mujtahid mutlak ghairu mustaqil. Yani kemampuannya sudah bisa seperti 4 madhab ini, akan tetapi beliau Al-Imam Muzani mengikuti konsep pencetusan hukum yang dibuat oleh gurunya Al-Imam Syafi'i. Maka dari itu Imam Muzani tetap mengikuti madhab Syafi'i. Di bawahnya lagi ada namanya mujtahid muqayyad. Di bawahnya lagi ada mujtahid takhrij. Ada di bawahnya lagi mujtahid tarjih. Ada mujtahid fatwa. Dan yang terakhir yang nomor 7 adalah muqallid. Siapa muqallid? Kita muqallid, orang yang hanya mengikuti madhab-madhab itu melalui murid-muridnya, melalui mujtahid fatwa, mujtahid tarjih, mujtahid takhrij, sampai mujtahid mutlak mustaqil. Caranya mengikuti bagaimana? Kita belajar banyak kitab, kita cari misalnya masalah rokok, haram, mubah, atau makruh. Kita tidak boleh langsung mencetuskan hukum haram dikarenakan begini, makruh dikarenakan begini, tanpa berlandaskan pendapat ulama yang tertulis pada kitab-kitab mereka. Dan ini penting sekali para sahabat Abi Fatih. Insya Allah kapan waktu kami akan menyebutkan sanad keilmuan kita, mulai dari kita sampai ke Rasulullah SAW. Ini sangat penting sekali, karena al-Islam dinun ittiba. Islam itu adalah agama yang mengikuti kepada ulama-ulama sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang memperbaharui, tidak mengikuti ulama-ulama sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Maka dari itu bahaya sekali para sahabat, kita tidak boleh mencetuskan hukum sendiri dengan mengambil Al-Quran ataupun hadis tanpa mengikuti orang yang ahli dalam bidangnya itu. Jikalau antum punya kemampuan seperti Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Abu Hanifah, silahkan untuk melakukan ijtihad. Silahkan untuk menceritakan ijtihad. Tapi sebelumnya antum pasti didatangi oleh ulama dunia, oleh pengakuan antum. Misalnya antum ya mengaku bahwasanya saya sudah sederajat Imam Syafi'i dan boleh ijtihad langsung dari Al-Quran dan hadis. Antum pasti didatangi oleh ulama-ulama dunia untuk mengetes keilmuan antum masalah Al-Quran ya, tentang asbabun nuzulnya, tentang
bagaimana cara penjutusan hukumnya. 12 fan ilmu harus antum pahami dan antum kuasai secara mutlak. Tidak boleh ada yang tidak paham dan tidak menguasainya. Begitu juga hadis, berapa ratus ribu hadis yang antum hafalkan beserta sanad-sanadnya. Antum harus tahu bagaimana takhrij hukum itu, cara mengeluarkan hukum itu dari Al-Quran dan juga hadis, digabung jadi satu, akhirnya mencetuskan suatu hukum. Jikalau antum mampu, silakan. Maka dari itu para sahabat, sekali lagi kami ucapkan, jangan berdebat masalah hukum syariat sebelum kita tahu betul hukumnya. Ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kata Al-Quran, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang belum tahu, dengan mau'idatul hasanah, dengan mau'idah yang bagus, yang lemah lembut seperti Rasulullah SAW. Jangan saling mencaci. Kita ini semuanya tidak pasti. Mana yang ke surga, mana yang ke neraka belum pasti. Belum pasti. Karena kematian husnul khotimah dan atau su'ul khotimah itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ayo hati-hati masalah ini. Kita mengikuti ulama-ulama kita, belajar yang tekun, jangan sampai kita gagal paham masalah agama. Karena kita apabila keliru dalam masalah agama ini akibatnya fatal. Antum salah pilih mengendari pesawat, padahal pesawatnya itu dikendalikan bukan oleh pilot tapi masinis, maka nyawa antum taruhannya. Antum naik kereta, yang menyetir kereta bukan masinis, akan tetapi tukang becak, hati-hati, nyawa taruhannya. Apalagi masalah agama. Kalau agama antum serahkan kepada orang yang bukan ahlinya, taruhannya adalah surga dan neraka kita. Para sahabat, semoga ini bermanfaat dan semoga kita selamat semuanya dan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya tanpa terkecuali dengan syafaat Rasulullah SAW.